Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatia Nureni Fauzi Rosyati dari Prodi PAI, Pendidikan Agama Islam STAI Darul Falah, semester 5 reguler atau semester 5A. Oke, di sini saya akan menjelaskan beberapa konsep tafsir tarbawi. Yang pertama, ada makna konsep tarbawi dari Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 129 sampai 130, yang dimana ayat ini merupakan doa Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diutusnya seorang rasul kepada umat manusia untuk membimbing mereka dengan beberapa tugas utama. Di antaranya ialah untuk membacakan ayat-ayat Allah, di mana proses ini merujuk pada pendidikan berbasis wahyu, di mana peserta didik diajak dan dididik untuk mengenali tanda-tanda kebesaran Allah. Lalu selanjutnya ada mengajarkan kitab dan hikmah, yang dimana artinya dalam pendidikan tidak hanya transfer ilmu saja, tetapi juga melibatkan kebijaksanaan, yaitu pemahaman mendalam tentang nilai-nilai etis, moral, dan spiritual peserta didik. Lalu selanjutnya ada menyucikan jiwa, di mana menekankan pentingnya pembentukan karakter dan penyucian hati peserta didik dari sifat iri, dengki, dan sombong sebagai dasar pembelajaran agama Islam. Jadi menurut ayat ini dijelaskan bahwa pendidikan dalam Islam bertujuan membangun manusia seutuhnya, yakni dengan intelektual, moral, dan spiritual. Kemudian untuk implementasi konsep tarbawi dalam pendidikan Islam kontemporer di Indonesia, khususnya tahun 2024, yaitu mengintegrasikan nilai keislaman ke dalam kurikulum. Mata pelajaran seperti pendidikan agama Islam dan budi pekerti bisa disesuaikan dengan model tarbiyah yang menekankan pembentukan akhlak dan hikmah kepada peserta didik. Kurikulum harus memadukan ilmu pengetahuan umum dengan nilai-nilai Islam, misalnya pembelajaran sains dengan pendekatan tauhid. Lalu ada menerapkan model pembelajaran holistik, di mana pendekatan integrasi antara kognitif, afektif, dan psikomotorik ditetapkan. Contohnya, pelajaran bukan hanya teori, tetapi juga pembiasaan akhlak peserta didik, seperti sholat berjamaah dan kegiatan sosial. Selanjutnya ada guru sebagai murabi, di mana guru bukan hanya mengajar, tetapi juga membimbing spiritual yang memberikan contoh teladan kepada siswanya. Guru harus dengan hikmah, kasih sayang, dan keteladanan sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah SAW kepada umatnya. Lalu selanjutnya ada pemanfaatan teknologi, di mana pemanfaatan teknologi ini tidak kalah penting, di mana pemanfaatan media digital yang digunakan dengan tujuan untuk mendukung pembelajaran nilai-nilai Islami, misalnya dengan memanfaatkan platform e-learning dengan konteks berbasis akhlak dan hikmah, seperti tayang video pembelajaran tentang bakti kepada guru dan orang, animasi azab, siksa neraka, gambaran hari akhir, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua ada tafsir tarbawi surat An-Nahl ayat 66, di mana dalam metode tafsir tarbawi atau pendekatan pendidikan, ayat ini mengajarkan manusia untuk mensyukuri nikmat Allah melalui ciptaannya, di mana hal ini mengajarkan manusia untuk mensyukuri nikmat yang ada di sekitarnya, termasuk sumber daya alam. Lalu selanjutnya ada menggunakan akal untuk mempelajari dan memanfaatkan sumber daya secara optimal, di mana pemanfaatan sumber daya harus dilakukan secara bertanggung jawab dengan memahami mekanisme alam sehingga tidak merusaknya. Lalu menanamkan kesadaran akan tanggung jawab terhadap lingkungan. Seperti contoh, hewan ternak tidak hanya menjadi bagian sumber pangan, tetapi juga bagian dari ekosistem yang harus dijaga kelestariannya untuk tetap hidup. Relevansi dengan lingkungan hidup dan keberlanjutan di Indonesia pada tahun 2024, di mana keberlanjutan sumber daya alam, ayat ini mengingatkan pentingnya pendekatan berkelanjutan dalam memanfaatkan sumber daya, seperti dalam sektor
peternakan, pertanian, dan pengelolaan hutan. Lalu ada pengelolaan limbah dan inovasi teknologi, di mana teknologi seperti biogas dari kotoran ternak atau sistem pertanian terpadu atau integrated farming sesuai dengan nilai ayat ini. Selanjutnya ada edukasi dan kesadaran lingkungan, di mana tafsir Tarbawi menekankan pendidikan sebagai kunci perubahan. Di tahun 2024, dengan tantangan seperti perubahan iklim dan deforestasi, masyarakat Indonesia perlu diberikan edukasi berbasis nilai Islam tentang pentingnya menjaga amanah Allah berupa alam. Lalu yang ketiga ada perbedaan tafsir Tarbawi dan tafsir Bil Ma'thur, di mana metode tafsir Tarbawi atau pendidikan ini berfokus pada penggalian nilai-nilai pendidikan dan pembinaan moral yang terkandung dalam Al-Quran. Metode ini sering digunakan untuk menghubungkan ayat-ayat Al-Quran dengan aspek pengajaran, pembentukan karakter, dan pembinaan manusia. Ciri-cirinya di antara lain lebih bersifat kontekstual dengan tujuan membantu pembaca memahami bagaimana nilai-nilai Al-Quran relevan dalam pembentukan kepribadian individu dan masyarakat. Sumber utama dari tafsir Tarbawi ini bersumber dari Al-Quran dan hadis, namun lebih menekankan pada interpretasi makna berdasarkan konteks pendidikan dan sosial. Nah, lalu ada metode tafsir Bil Ma'thur, yang dimana dalam pendekatan ini mendasar pada riwayat yang sahih dari Al-Quran, hadis Nabi, dan pendapat sahabat dan tabi'in. Ciri khasnya yaitu cenderung literal dan tekstual. Tafsir Bil Ma'thur ini mempertahankan pemahaman ayat sebagaimana dijelaskan oleh ulama terdahulu tanpa banyak melakukan interpretasi kontekstual. Nah, sumber daya dari metode tafsir Bil Ma'thur ini yaitu riwayat-riwayat yang kuat, termasuk tafsir dari Nabi Muhammad SAW, sahabat, dan tabi'in. Lalu selanjutnya ada pengaruh terhadap pemahaman aplikasi nilai Al-Quran dalam kehidupan kontemporer, di mana tafsir Tarbawi dalam pemahamannya membantu pembaca menghubungkan ajaran Al-Quran dengan tantangan terkini seperti pendidikan karakter, pengelolaan konflik, dan pengembangan masyarakat. Pengaplikasiannya yaitu nilai-nilai Al-Quran lebih mudah diintegrasikan dalam kehidupan sehari-hari karena dikontekstualisasikan dengan kondisi sosial dan budaya serta pendidikan kontemporer. Nah, dalam tafsir Bil Ma'thur, pemahaman dari tafsir ini menekankan pada autentisitas dan pemahaman tradisional. Hal ini memastikan bahwa interpretasi Al-Quran tetap sesuai dengan teks asli dan ajaran Nabi. Pengaplikasiannya di mana meskipun cenderung literal, metode ini memberikan landasan yang kuat untuk memahami makna asli ayat sebelum melakukan penerapan kontemporer sehingga menjaga kemurnian atau keaslian ajaran di dalamnya. Jadi, jika dibandingkan, maka metode tafsir Tarbawi lebih dinamis dalam menyesuaikan nilai-nilai Al-Quran dengan konteks kehidupan modern, terutama dalam pendidikan dan pembinaan karakter. Sementara itu, metode tafsir Bil Ma'thur memberikan fondasi yang kokoh dalam menjaga keaslian dan validitas pemahaman teks. Selanjutnya, nilai-nilai Tarbawi dalam Al-Quran, surah Luqman ayat 13 sampai ayat 19. Ayat ini mencakup beberapa aspek utama seperti akidah, akhlak, ibadah, dan hubungan sosial. Selanjutnya ada nilai-nilai Tarbawi dalam Al-Quran surah Luqman ayat 13 sampai dengan ayat 19, di mana ayat-ayat ini mencakup beberapa aspek utama seperti akidah, akhlak, ibadah, dan hubungan sosial. Nah,
Berikut adalah implementasi nilai-nilai tersebut dalam program pendidikan karakter serta contoh kegiatan yang relevan. Nah, yang pertama ada implementasi akidah dalam menanamkan tauhid. Ada pada ayat 13, di mana ayat ini menekankan pentingnya menjauhkan diri dari syirik dan menanamkan tauhid yang kuat. Pengimplementasian ini yang dimana program pengajaran tentang konsep tauhid dengan metode interaktif seperti storytelling dan diskusi. Nah, dalam kegiatan ini sebagai contoh seperti lomba hafalan tauhid yang dimana menghafal-hafal ayat tentang keesaan Allah. Selanjutnya ada implementasi akhlak kepada orang tua, yaitu berbakti kepada kedua orang tua, ada pada ayat 14 sampai ayat 15. Yang dimana ayat ini mengajarkan pentingnya rasa syukur dengan hormat kepada orang tua, kecuali jika mereka memerintahkan sesuatu yang bertentangan dengan agama. Nah, pengimplementasian ini menanamkan nilai hormat kepada orang tua melalui kegiatan yang melibatkan keluarga. Seperti contoh kegiatan hari apresiasi orang tua atau hari ibu yang ada pada 1 tahun sekali, di mana kita memberikan apresiasi kepada orang tua, memberi hadiah, atau mungkin mengundang orang tua ke acara khusus untuk menerima penghargaan simbolis dari anak-anak. Lalu selanjutnya ada tanggung jawab dan kesadaran diri. Ada pada ayat 16, di mana ayat ini menekankan bahwa sekecil apapun perbuatan kita, Allah pasti mengetahuinya. Nah, program untuk meningkatkan kesadaran anak-anak angkat tanggung jawab atas perbuatan mereka. Contoh dari kegiatan ini seperti diskusi refleksi, di mana membahas dampak positif dari perbuatan baik mereka terhadap lingkungan sekitar. Lalu selanjutnya ada akhlak dalam berinteraksi sosial, ada pada ayat 17 sampai dengan ayat 19. Di mana ayat ini mengajarkan untuk menegakkan sholat, mengajak kepada kebaikan, bersabar dan tidak sombong dan menjaga tata krama. Implementasian ini di mana membangun lingkungan yang mendorong kerjasama, toleransi dan saling menghormati. Contohnya seperti proyek komunitas, seperti membersihkan masjid atau lingkungan sekitar sekolah. Lalu ada simulasi menghadapi konflik yang dimana melatih peserta didik untuk bersabar dan mencari solusi perdamaian. Lalu yang kelima ada penerapan nilai-nilai tarbawi dalam pendidikan Islam di Indonesia. Terkadang menghadapi beberapa kelemahan, seperti diantaranya kurangnya informasi, konteks kekinian. Nilai-nilai tarbawi yang diajarkan sering tidak relevan dengan tantangan modern seperti teknologi, globalisasi, dan isu lingkungan terkini. Evaluasi pembelajaran dari pendidik yang kurang tepat terhadap peserta didik juga menjadi salah satu kekurangan dalam penerapan nilai-nilai tarbawi, karena biasanya hal ini lebih ke cara penilaian yang keliru, yakni lebih menilai pada keberhasilan pendidikan hafalan atau pemahaman teori kognitif saja, bukan dengan pembentukan karakter dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, pendekatan teoritis yang terlalu dominan juga menjadi salah satu kekurangannya. Banyak institusi pendidikan Islam lebih menekankan teori dibandingkan praktik nyata, sehingga nilai-nilai tarbawi sulit diinternalisasi oleh peserta didik. Untuk solusi yang bisa diterapkan barangkali seperti melaksanakan pembelajaran berbasis teknologi, pentingnya kompetensi pendidik atau guru, dan menciptakan lingkungan bernilai tarbawi di sekolah seperti pembiasaan praktek sholat duha yang dilaksanakan sekali dalam seminggu misalnya. Ya, seperti itu.
Sekian dari saya pembahasan konsep tafsir tarbawi. Sekian dari saya, mohon maaf untuk salah-salah kata yang baik disengaja maupun tidak disengaja. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.